Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan, baik sebagai bentuk syukur kita dengan lisan kita maupun sebagai bentuk syukur kita dengan amal perbuatan kita maupun dengan hati kita. Syukur dengan hati dengan mengakui bahwa segenap nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita terima saat ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan dengan mengucapkan hamdalah dan lain sebagainya. Perbuatan adalah dengan menggunakan segenap nikmat-nikmat yang Allah dan anugerahkan kepada kita semuanya di jalan yang Allah ridhoi. Salawat tering salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang senantiasa menjaga keistiqomahannya dan kesabarannya dalam mengikuti kebenaran Islam yang dibawanya sampai akhir hayatnya. Ayol hadirun, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung juga tentu kita rasakan bahkan sampai saat ini dan mudah-mudahan ke depannya sampai akhir hayat kita. Nikmat-nikmat yang agung ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa nikmat yang agung itu adalah Islam. Kemudian diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Kemudian diutusnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kita diberikannya kesehatan jasmani dan rohani. Itulah adalah nikmat-nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Allah turunkan kepada kita semuanya, bahkan Allah jaga untuk kita semuanya hingga hari ini, waktu ini. Bahkan tentu harapan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Namun demikian kita berislam ya, tentu kalau ingin benar tentu harus melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Dan kita tidak akan pernah bisa benar dalam memahami Al-Quran kecuali melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan bisa maksimal dalam berislam, dalam mempelajari Al-Quran, dalam menggali apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan anugerah yang berikutnya, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Salah satunya terganggu, maka akan terganggu pula lah ya, proses kita dalam memperdalam Islam, baik dari Al-Qur'annya kemudian melalui penggalian sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang mikinin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi keistimewaan daripada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran kepada kita semuanya. Inilah yang menjadi keistimewaan daripada bulan Ramadan. Allah turunkan kitab yang luar biasa mulianya, yang luar biasa agungnya, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semuanya. Ya. Semua yang terkait dengan Al-Quran ya,
Dari mulai membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, berpegang teguh dengan Al-Qur'annya, semuanya adalah baik, semuanya adalah bermurah pada amal solih ibadah. Membacanya adalah ibadah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya adalah pahala kebaikan. Dan pahala kebaikan itu adalah 10 kali lipatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkaitkan pahala baru akan diberikan kalau seseorang sudah membaca Al-Quran 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, bahkan 1 kali khatam, tidak. Tetapi pahala yang siap Allah berikan, apalagi di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya adalah berdasarkan berapa huruf yang kita baca, berapa huruf dari Al-Quran yang berhasil kita baca, dikalikan 10 kali lipat, dilipat gandakan lagi pada bulan Ramadan ini. Itu membacanya adalah ibadah, berpahala per huruf hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajarinya dan mengajarkannya itu adalah ibadah juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Dari sini, ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala, terbuka luas, terbuka selebar-lebarnya pintu dari Al-Quran ini, pintu Al-Quran ini, agar kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini sebagian kecil daripada orang berambisi ingin menjadi yang terbaik adalah di depan sesama manusia, tetapi dia tidak berharap, berambisi untuk yang menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang muslim, bagaimana caranya dia berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak pintu, banyak cara agar seorang yang muslim atau orang yang beriman menjadi seseorang hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melalui pintu Al-Quran ini. Salah satunya adalah melalui pintu Al-Quran ini. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang pelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, ibadah. Mendakwahkannya juga adalah ibadah. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan tentangku walaupun 1 ayat. Ada perintah, berarti siapapun yang mengerjakan perintah ini, selama dia adalah seorang yang beriman, seorang muslim, maka dia telah melaksanakan satu ibadah yang agung. Di dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataannya yang lebih baik lagi daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal, mengamalkan apa yang dia dakwahkan tersebut. Tidak hanya kemudian pandai dalam menyampaikan secara lisan, tetapi juga dia pun mengamalkannya. Ayo hadirun, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Qur'an juga itu adalah tentu menjadi hal yang wajib bagi kita semuanya yang mengidam-idamkan, mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Di dalam tafsir tali Allah itu adalah Al-Quran. Itulah akan menjadi jaminan kehidupan bahagia kita di dunia maupun di akhirat. Ayyuhal hadirun, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Al-Quran sedemikian luar biasa, sampai kemudian orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Al-Quran, maka dia sama halnya sudah membuka satu pintu kemungkinan dia untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah karena Al-Quran memegang peran yang sangat penting, fungsi yang sangat penting di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai nur, Al-Quran adalah sebagai cahaya bagi kaum muslimin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah menurunkan bagi kalian adalah cahaya yang jelas.
Sifat daripada cahaya itu adalah menerangi. Al-Quran akan menerangi segenap tutur kata kita, segenap perbuatan kita. Sehingga dengan terangnya, apa tadi yang melalui Al-Quran tersebut, kita akan bisa memilih mana perkataan yang dapat memberikan efek yang baik, bahkan bernilai amal solih, dan mana perkataan yang justru sebaliknya, buahnya adalah buruk, buahnya adalah dosa. Dan mana juga perbuatan yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan mana perbuatan yang justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Itu dengan cahaya Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an juga adalah sebagai petunjuk. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Quran tidak ada keraguan satu ayat pun, satu bab pun, satu pembahasan pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan petunjuk tersebut, dengan Al-Quran tersebut, sekali lagi kita bisa memilih mana jalan yang sesat dan mana jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada rahmat dan ridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi lain daripada Al-Quran, ikhwanifillah yang bikin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga adalah sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yaitu pembeda kepada hambanya. Dengan Al-Furqan tersebut, sekali lagi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ibadah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, dan lain sebagainya. Itu adalah dengan Al-Furqan tadi, dengan Al-Quran. Sehingga kita bisa membedakan, sekali lagi, mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mana justru jalan yang akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun sebagai pemberi syafaat kepada kita kalau kita menjadi ahlul Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Apa itu syafaat? Penolong. Di akhirat nanti kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan penolong. Maka inilah Allah berikan satu yang sudah jelas pasti bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya di hari di mana tidak berlaku lagi tolong menolong di akhirat nanti. Ayah dan ibu, orang tua tidak bisa menolong lagi anaknya, anak tidak bisa menolong lagi orang tuanya. Maka amal ibadah kita itulah, khususnya bacaan Al-Quran maupun saum, itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Sehingga di kemudian hari, di hari kiamat kelak, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita semuanya. Kemudian, ikhwani fillah Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun menjadi obat. Bukan hanya obat hati, tetapi juga adalah obat fisik. Dua-duanya itu bisa diobati oleh Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an itu adalah penyembuh, obat bagi penyakit jiwa, penyakit hati, kedengkian, keraguan terhadap Islam, kebakhilan, kekikiran, ujub, riya, dan lain sebagainya. Itu adalah hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tetapi tidak hanya itu, Al-Quran pun bisa menyembuhkan penyakit-penyakit fisik kita. Sebagaimana yang dahulu kala pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Barangkali di antara kita ada yang pernah melakukan ruqyah di salah satu anggota tubuh kita yang merasa sakit, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sembuh melalui bacaan ruqyah daripada Al-Quran tersebut. Nah, itulah adalah keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang lainnya, ayol hadim mungkin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun itu adalah akan menjadi penentram hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanyalah dengan mengingat Allah, salah satu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran ini. Tatmainnul qulub,
hati seseorang akan menjadi tenang. Yang tadinya gundah, yang tadinya galau dengan segala persoalan, bahkan persoalan duniawi, itu akan menjadi tenang ketika seseorang berzikir, membaca Al-Quran. Hadirin yang mikinin Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah yang mikinin Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi barang siapa yang mau i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, yang menjauhi Al-Quran, yang mencampakkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, yaitu Al-Quran, ya, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya, menjauhi Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Hidup yang sempit, dada yang sempit. Walaupun mungkin secara lahiriah dia banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak materinya, banyak emas dan lain sebagainya, tetapi karena dia jauh daripada Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, maka Allah akan menimpakan kehidupan yang sempit baginya. Segala persoalan menjadi buntu, tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena dia berpaling daripada Al-Quran. Sebaliknya, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, maka Allah akan senantiasa membimbingnya dengan solusi, memberikannya jalan keluar dari setiap permasalahan dan persoalan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya jalan keluar, maka Allah akan memberikannya solusi dari setiap kesulitan, kesusahan, kesukaran yang dia hadapi, persoalan hidup yang dia hadapi. Allah akan memberikannya solusi. Ikhwani fillah yang mikinin Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kemudian Al-Qur'an dicampakkan, ditelantarkan, maka Allah mengancam seseorang itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah bisa menjadi penolong bagi kamu, atau sebaliknya justru akan menjadi penuntut bagi kamu. Tergantung kita memperlakukan Al-Quran ini. Kalau kita menjadi ahlul Quran tadi, membacanya, mempelajarinya, ya, mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Syafaat tadi bagi kita semuanya. Tetapi sebaliknya ketika kita menelantarkan, mencampakkan Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran kita, maka hujat au alaika, Al-Quran itu akan menjadi penuntut bagi kamu. Kelak di akhirat Al-Quran ini justru akan menjadi penuntut bagi kita semuanya ketika kita tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ikhwani fillah yang bikinin Allah Subhanahu wa taala, itu pintu yang pertama. Ketika kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pintu yang pertamanya adalah melalui Al-Qur'an ini. Melalui Al-Qur'an ini. Menjadi ahlu Al-Qur'an ini. Kemudian pintu yang kedua kalau kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khairun nas?" Kata seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Pintu yang kedua adalah siapa yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umur yang panjang itu digunakan, diisi dengan amal-amal yang salih, maka dia akan menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Thayyib rahimahullah pernah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa umur dan waktu ibarat adalah modal bagi seorang pedagang. Umur dan waktu itu adalah ibarat modal bagi seorang pedagang. Ketika modalnya itu adalah semakin besar, maka akan semakin banyak laba yang bisa dia raih, yang bisa dia dapatkan. Ketika umur tersebut semakin panjang, maka akan semakin panjang pula, semakin banyak pula laba yang akan dia dapatkan. Semakin panjang umur seseorang, semakin panjang pula kemungkinan dia bisa mengisi umurnya tersebut dengan amal-amal yang salih. Sehingga perbekalannya akan semakin banyak. Perbekalan takwanya akan semakin banyak, akan semakin penuh. Karena
dihasilkan dari persiapan waktu yang cukup panjang ya, untuk penyiapan perbekalan guna menghadap Allah Subhanahu wa taala tadi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan juga bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala begitu menyukai seseorang pemuda yang mungkin umurnya baru 20 tahun. Seorang pemuda yang mungkin umurnya baru 20 tahun, tapi dia berlagak, bersikap seperti orang yang sudah umurnya 80 tahun. Artinya, walaupun mungkin secara umur dia masih muda, tetapi dia begitu siap, rajin, mujahadah untuk mempersiapkan perbekalan dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, tilawahnya rajin, saumnya rajin, sodakohnya rajin, dan lain sebagainya adalah rajin. Seperti orang yang sudah berumur 80 tahun, dia menyadari sebentar lagi akan meninggal. Tapi sebetulnya dia umurnya masih muda. Umur 20 tahun itulah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah membenci orang yang sudah berumur 60 tahun, tetapi lagaknya seperti orang yang baru berumur 20 tahun. Sebaliknya, ada orang mungkin yang sudah tua, sudah berumur, sudah lansia, ya, sudah dekat dengan kemungkinan kematian, semakin dekat dengan kematian. Ya, tetapi lagaknya seperti seorang yang masih muda, ya, yang masih menganggap panjang umurnya, sehingga dia terlena dengan segenap kemewahan duniawi. Ayo hadirin kinin Allah Subhanahu wa taala. Berapakah patokan umur seseorang itu menjadi panjang? Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu man yajuzu dalika." Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Ya. Umur umatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, secara umumnya tentunya, ikhwanifillah yang begini Allah Subhanahu wa taala, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dalika, dan sedikit orang yang lebih daripada 70 tahun. Banyak yang kurang daripada 60 tahun. Di dalam hadis yang lain, mutarol manaya ma baina sitina ila sab'in. Pergulatan maut itu terjadi antara 60 sampai 70 tahun. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih umurnya daripada 70 tahun itu adalah dianggap panjang umurnya. Karena umur secara umum sekali lagi umat Rasulullah Muhammad SAW hanyalah antara 60 sampai 70 tahun. Ini bukan sekali lagi perhitungan yang pasti. Umur saya pasti akan 60 sampai 70 tahun, tidak. Kenyataannya kita mendapatkan tidak terhitung lagi berapa orang yang di sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita yang umurnya di bawah daripada 60 tahun. Ya, secara umumnya adalah 60 sampai 70 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berapa umurnya ketika wafat? 63 tahun. Aisyah radhiyallahu anha berapa ketika wafatnya? Abu Bakar As-Siddiq berapa ketika wafatnya? Kemudian Umar bin Khattab ketika wafatnya berapa tahun umurnya? Yang agak panjang adalah Utsman bin Affan, mencapai 83 tahun kurang lebihnya umurnya. Yang lainnya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ya, sekali lagi ini bukan menjadi patokan pasti umur kita akan sampai pada 60 sampai 70 tahun. Ikhwan fillah yang mikinin Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan waktu atau hari atau umur tersebut, Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, pernah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hari yang kita punya itu hanyalah 3 hari. Hari yang kita punya itu hanyalah 3 hari. Hari yang pertama adalah hari yang sudah lalu, yang kita tidak mungkin mengharapkannya kembali. Itu hanyalah sebagai pelajaran bagi kita. Hari yang sudah berlalu. Hari yang kedua adalah hari yang sedang kita jalani sekarang. Maka jagalah hari tersebut, hari yang sedang kita jalani itu, isilah hari tersebut dengan amalan-amalan yang solih. Dan hari yang ketiga adalah hari yang akan datang, hari esok, yang kita belum tentu mengalaminya. Ya, maka jangan menunda ya, segenap niat amal baik kita di hari esok. Laksanakanlah pada hari ini ketika itu adalah memungkinkan. Karena belum ada jaminan kalau kita akan bisa sampai umur kita pada hari esok. Maka itulah yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri dari perkataannya, kehidupan kita hanyalah 3 hari. Hari yang satu hari adalah yang sudah lampau, yang kita tidak mungkin mengharapkannya kembali lagi. Itu adalah sebagai ibroh bagi kita semuanya, itu adalah sebagai pelajaran bagi kita semuanya, cerminan bagi kita semuanya. Yang baik kita lanjutkan, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang buruk daripada hari-hari yang lampau, maka kita buang. Dan
Hari sekarang yang sedang kita lewati, yang sedang kita jalani, maka jagalah, isilah dengan amal-amal yang salih. Dan hari yang ketiga adalah hari berikutnya, hari esok, yang kita belum tentu bisa bertemu dengan hari esok. Maka janganlah kita menunda amal-amal atau niatan-niatan amal baik kita untuk hari esok. Ikhwani fillah yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Apa amal solih yang bisa kita lakukan? Seorang tabi'in yang lainnya, seorang ulama salaf yang lainnya, Abu Sulaiman Ad-Darani, pernah juga memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau berkata, jadilah kamu menjadi seorang bintang. Kalau tidak mungkin menjadi seorang bintang, maka jadilah kamu adalah seorang bulan. Kalau tidak mungkin menjadi sosok bulan, menjadi bulan, maka jadilah kamu menjadi matahari. Ada kawannya yang kemudian sedikit memprotes kepada Abu Sulaiman Ad-Darani tadi. Dari 3 benda yang engkau sampaikan, matahari justru yang paling terang. Tapi kenapa matahari itu disebutkan yang terakhir? Kemudian beliau menjelaskan kepada kita semuanya. Jadilah engkau adalah seorang yang bintang sifatnya. Karena bintang itu muncul dari mulai awal malam sampai akhir malam. Maksudnya adalah isilah dari mulai awal malam sampai akhir malam mau terbit fajar dengan ibadah. Tapi kalau kamu tidak mampu menjadi seorang bintang yang mengisi malamnya selalu dengan ibadah, tahajud dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah bulan. Bulan itu munculnya hanya pada sebagian malam saja, tidak dari awal malam. Maka jadilah sebagai seorang bulan tadi, beribadahlah, isilah sebagian malam engkau isilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu tidak bisa menjadi bintang, tidak bisa menjadi bulan, maka jadilah matahari. Apa maksudnya menjadi matahari? Ketika kamu beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, janganlah kamu berbuat maksiat, janganlah kamu berbuat dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya, ikhwani fillah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau yang meyakinkan engkau. Apa yang meyakinkan dan pasti datangnya kepada kita adalah ajal. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hidup kita terus bisa diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput kita. Bagaimana tadi yang di awal sudah disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Visi dan misi hidup kita adalah satu. Hidup dalam keadaan Islam, meninggal pun dalam keadaan Islam. Tidak ada kemudian kita hidup coba-coba, main-main berleha-leha. Karena hidup kita hanyalah sekali. Sekali kita gagal, maka abadi siksanya nanti di akhirat. Sekali kita berhasil sebaliknya, hidup di dunia ini berhasil kita lewati dengan berislam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan juga yang hakiki, kebahagiaan yang abadi kelak nanti di akhiratnya apa? Jannah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini. Hanya bisa memberikan 2 pintu, hanya bisa menjelaskan 2 pintu, 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi. Marilah kita berlomba. Di sini Allah buka selebar-lebarnya. Pintu tersebut, mau pilih yang mana kita, ataukah mau semuanya coba kita masuki pintu tersebut untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya pada kesempatan kali ini hanya bisa menyampaikan 2 pintu. 2 pintu yang bisa kita ketuk, yang bisa kita buka untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 melalui pintu Al-Qur'an, yang kedua apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang panjang, umur yang panjang kepada kita semuanya, maka isilah dengan amal yang solih. Maka insya Allah dengan 2 hal tadi kita akan menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan banyak salahnya. Itu adalah bersumber dari pribadi saya sendiri. Kalau adalah kebaikan, itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.